Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Ayo ketuanya dipimpin doa. Siapa ketuanya di sini? Saya. Ayo Mbak Mega dipimpin. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya. Ya, Bu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Nihil. Alhamdulillah. Semangat ya pagi hari ini. Semangat, Bu. Biar lebih semangat lagi, ayo kita bikin jargon dulu ya. Jargon. Apa tuh, Bu? Nanti kalau Ibu bilang semangat SMK aku, kalian bilang semangat, gitu ya, yang kompak ya. Ya, Bu. Semangat SMK aku. Semangat. Sekali lagi, semangat SMK aku. Semangat. Baik. Sekarang kita langsung ke materi ya. Ya, Bu. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang dasar-dasar perbankan, yaitu fungsi perbankan. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan perbankan. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang cara bank mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, yaitu Ibu akan menjelaskan tentang fungsi bank sebagai perantara. Nah, yang pertama yaitu kegiatan perbankan. Apa aja sih kegiatan dalam perbankan itu? Ada yang bisa. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan perbankan. Apa aja sih yang ada di dalam kegiatan perbankan itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kalau nggak ada yang menjawab, Ibu tunjuk ya. Ayo, Nadifa, apa aja? Menghimpun dana, terus menyalurkan dana, terus yang terakhir itu memberikan jasa, Bu. Betul. Yang pertama yaitu menghimpun dana. Nah, menghimpun dana itu sendiri adalah kegiatan bank mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk yang pertama yaitu bentuk simpanan giro, yang kedua yaitu bentuk simpanan deposito, nah yang ketiga yaitu bentuk simpanan tabungan. Yang pertama yaitu simpanan giro. Simpanan giro itu biasanya masyarakat menggunakannya karena lebih murah dibandingkan simpanan-simpanan lainnya, simpanan bunga maksudnya. Nah, cara penarikannya simpanan giro itu dengan menggunakan cek. Yang kedua yaitu simpanan deposito. Simpanan deposito itu simpanan yang menggunakan jangka waktu. Cara penarikannya itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga yaitu deposito tabungan. Deposito tabungan itu sendiri cara penarikannya sesuai dengan syarat bank. Bisa melalui ATM, bisa melalui kwitansi, bisa melalui slip penarikan dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu anak-anak jangan main HP ya. Oh iya, Bu. Yang kedua yaitu menyalurkan dana. Nah, menyalurkan dana itu adalah kegiatan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat atau disebut dengan kredit. Nah, kreditnya apa aja? Yang pertama yaitu kredit investasi. Yang kedua yaitu ada kredit konsumtif dan yang ketiga yaitu kredit profesi. Nah, yang pertama yaitu kredit investasi yaitu penanaman modal, biasanya digunakan untuk kredit membangun pabrik seperti memberi alat pabrik, peralatan pabrik seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kredit konsumtif itu biasanya digunakan masyarakat untuk meminjam dana untuk membeli sesuatu yang bersifat konsumtif seperti perumahan, kendaraan mobil, motor dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kredit profesi. Nah, biasanya itu diberikan kepada nasabah khusus seperti dosen, pengacara, dokter dan sebagainya. Yang ketiga yaitu memberikan jasa lainnya. Itu adalah kegiatan bank memberikan jasa-jasa lainnya guna untuk melancar menghimpun dana dan menyalurkan dana. Apa aja sih jasanya? Yang pertama yaitu transfer. Yang kedua yaitu menerima setoran-setoran dan yang ketiga yaitu bank notes. Yang pertama itu transfer, yaitu jasa
kirim atau transfer baik luar negeri maupun dalam negeri. Nah, yang kedua yaitu ada menerima setoran-setoran. Itu biasanya untuk jasa pembayaran uang kuliah, pembayaran air, pembayaran listrik. Yang ketiga yaitu ada bank notes, yaitu jasa uang asing, pertukaran uang asing. Selanjutnya yaitu ada cara bank mendapatkan keuntungan. Nah, ini ada dua cara. Yang pertama yaitu spread based income dan fee based income. Ada yang tahu nggak antara perbedaan apa spread based income dan fee based income? Ayo, Mega coba jawab. Spread based income itu mendapatkan keuntungan dengan bunga. Fee based income tidak menggunakan bunga. Betul. Spread based income itu sendiri cara bank mendapatkan keuntungannya menggunakan bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Yang fee based income itu sendiri yaitu mendapatkan keuntungannya tidak menggunakan bunga, melainkan menggunakan jasa-jasa. Nah, apa aja sih jasa-jasanya? Yang pertama yaitu ada jasa biaya administrasi. Biaya administrasi itu digunakan untuk fasilitas khusus fasilitas tertentu yang menggunakan administrasi khusus. Yang kedua yaitu adalah biaya kirim. Biaya kirim itu jasa transfer baik luar negeri maupun dalam negeri. Yang ketiga ada jasa biaya tagih. Biaya tagih itu jasa penagihan dokumen milik nasabahnya baik luar kota maupun dalam kota. Yang keempat yaitu biaya profesi dan komisi. Itu biasanya untuk jasa kredit, jasa transfer dan serta jasa yang menggunakan fasilitas bank. Yang keempat yaitu ada biaya sewa. Biaya sewa itu biasanya nasabah yang menggunakan. Yang kelima yaitu ada biaya sewa. Yang keenam yaitu ada biaya iuran. Itu biasanya digunakan untuk yang memakai kartu kredit atau ATM. Nah, biasanya itu setiap tahunnya digunakan iuran. Selanjutnya yaitu fungsi bank sebagai perantara. Nah, fungsi utama bank itu sendiri yaitu bank sebagai menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Maksudnya di sini adalah bank sebagai perantara bagi pihak yang dikenakan iuran. Selanjutnya yaitu fungsi bank sebagai perantara. Nah, fungsi utama bank yaitu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank sebagai menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Nah, maksudnya di sini adalah bank sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana atau surplus unit dengan pihak yang membutuhkan dana atau deposit unit. Selanjutnya yaitu ada fungsi bank sebagai perantara secara umum. Yang pertama yaitu bank sebagai pemberi kredit atau disebut dengan kredit aktif. Nah, yang kedua yaitu bank sebagai penerima kredit atau disebut dengan kredit pasif. Yang ketiga, bank sebagai perantara. Yang keempat yaitu bank sebagai menghimpun dana. Yang kelima yaitu bank sebagai menyalurkan dana. Yang keenam yaitu bank sebagai memberi jasa-jasa bank lainnya. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Enggak. Jadi di sini Ibu langsung ke kuis saja ya. Hari ini Ibu akan membuat kuis, yaitu kuisnya nanti Ibu akan menambahkan 3 ini dari fungsi perbankan. Nah, tugas kalian per individu nanti mengambil satu kertas ini yang sudah Ibu siapkan. Jadi per anak nanti kumpul dengan kelompok kalian. Mana sih yang masuk dalam menghimpun dana, menyalurkan dana dan jasa bank lainnya. Nanti perwakilan kelompok menempelkan ini dan membacakan. Paham? Paham, Bu. Baik. Sekarang kita makan dulu ya. Sekarang kalian ngambil kertas ini masing-masing.
jadi kalian nanti memasang menempelkan di sini. Mana sih yang masuk dalam menghimpun dana, mana sih yang masuk dalam menyalurkan dana dan jasa bank lainnya. Udah pada mengambil? Gimana, udah pada ketemu sama kelompoknya? Sudah, Bu. Ya udah, sekarang kalian maju menempelkannya ya. Sini saya bantu. Baik, jadi tolong dijelaskan. Nah, jadi itu yang masuk dalam kelompok menghimpun dana itu yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Baik, sekarang kelompok selanjutnya ya. Tolong dibacakan ya, Resa. Menyalurkan dana yang pertama ada kredit investasi, yang kedua kredit profesi, yang ketiga kredit modal kerja, yang keempat kredit produktif, yang kelima kredit perdagangan, yang keenam kredit konsumtif. Baik. Kelompok selanjutnya. Tolong dibacakan ya. Jasa bank lainnya ada inkaso atau correction, clearing atau clearing, transfer, pembayaran gaji setelah pembayaran pajak, dan bayar bank notes. Baik. Jadi dengan kuis ini kalian udah paham ya mana yang masuk menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa bank lainnya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baik. Cukup ya materi hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Nah, minggu depan ada PR ya, tugas. Ya, Buka halaman 102 nanti dikerjakan. Tidak ada yang boleh mengerjakan di kelas. Ya, Bu. Harus di rumah. Nanti kalau ada yang belum mengerjakan minggu depan, nanti ada konsekuensinya. Ya, Bu. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.